Atas kan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kuat ya, wabarakatuh. Bapak Ibu ya, di puasa-puasa yang siang hari seperti ini. Jadi biasanya nek siang hari kayak gini tuh rasanya melihat es segar sekali. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan materi tentang syarat utama. Syarat utama untuk masuk akun si halal itu apa? Yaitu NIB, nomor induk berusaha. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mendaftarkan ke sertifikat halal, Bapak Ibu harus mempunyai NIB dulu. Saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Sudah, Oke, Bu. baik Bapak Ibu, di sini sangat penting dan itu syarat utama dari pendaftaran sertifikat halal yaitu NIB. Mengapa legalitas usaha itu penting untuk SPPG? Karena kan memang itu untuk menunjukkan ya, jadi di Indonesia itu untuk OSS ataupun pembuatan NIB itu udah satu link. Pembuatan perizinan apapun itu melalui sistemnya OSS. Ya, itu untuk membuat NIB itu bisa ngelink ke langsung ke sertifikat halal, ada juga langsung ke perizinan yang lain ya. Mungkin kalau di SPPG ini untuk NIB dibutuhkan legalnya yaitu di sertifikat halal ya. Kalau untuk mungkin izin-izin yang lain HICCP tidak melalui OSS ya, tapi tetap dibutuhkan NIB juga. Apa itu NIB? Yaitu nomor induk berusaha itu untuk singkatannya ya. Pengertian dari NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission atau OSS. Ini merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Fungsi komprehensifnya dari NIB yaitu tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, ia juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP ya. Jadi apapun usahanya itu wajib memiliki NIB. Ada juga angka pengenal importer atau API serta akses kepabean memudahkan berbagai urusan birokrasi. Syarat penting dari untuk NIB itu yaitu yang pertama NIK. Jadi Bapak Ibu sediakan dulu NIK karena satu NIB itu satu NIK. Jadi apabila Bapak Ibu itu sudah punya NIK yang terdaftar di OSS itu sudah tidak bisa membuat NIB lagi. Apalagi dulu ya zamannya COVID itu ada program dari pemerintah yang mempunyai NIB bisa mendapatkan bantuan lah. Itu biasanya NIB KTP lama ya. KTP lama itu sudah terdaftar di OSS sehingga tidak bisa diakses kembali. Seperti itu. Jadi KTP itu selain nomor induk kependudukan juga untuk memasukkan di NIB-nya hanya satu NIK, satu NIB. Begitu juga untuk si halalnya satu NIB hanya bisa untuk satu akun. Jadi apabila NIB-nya sudah terdaftar di akun si halal, itu sudah tidak bisa dibuat lagi. Lebih cari ini dulu didaftarkan menggunakan email apa. Jadi dicari untuk rekodnya ya. Kemudian ada juga NPWP biasanya memang memasukkan nomor pajak ya. Itu untuk NIB yang kayak yayasan, PT, CV seperti itu ya. Tapi kalau perorangan itu biasanya bisa dilewati untuk NPWP-nya. Tapi untuk yang skala usaha, skala perusahaan itu pasti membutuhkan NPWP-nya. Kemudian juga dibutuhkan email yang aktif karena nanti akan ada sama kode verifikasi dari OSS ke email pemberitahuan ya. Ataupun nomor HP yang aktif itu juga bisa salah satu untuk memberikan mengirimkan kode verifikasi. Dan disiapkan juga data usaha lengkap. Siapkan detail alamat usaha, kemudian eh, jenis usahanya apa ataupun lebih ke KBLI ya. KBLI sesuai dengan usaha yang Bapak Ibu miliki. Kalau di sini SPPG biasanya KBLI-nya bisa jasa boga gitu ya. Bisa juga nanti ikut kalau mau di si halal bisa KBLI-nya industri masakan olahan itu juga masih bisa.
Tapi paling banyak memang jasa boga ya, event tertentu itu seperti itu. Kemudian juga disesuaikan perkiraan modal usaha. Modal usaha di sini untuk skala kecil, mikro dan kecil itu di bawah 2M. Jadi apabila SPPG Bapak Ibu itu habisnya berapa nih? 1M itu masih masuk di kategori mikro kecil. Tapi kalau udah di atas 2M sampai 5M itu masuk di kategori menengah. Jadi apabila Bapak Ibu itu SPPG-nya itu modalnya menulis 5M itu langsung masuk ke skala menengah dan itu juga mempengaruhi juga nanti di akunsi halalnya. Seperti itu. Sejauh ini saya melihat SPPG masih masuk di skala kecil ya, modalnya di bawah 2M. Itu juga perlu diisi juga dan juga informasi lain yang relevan sesuai dengan kegiatan SPPG-nya. Jadi di bidang apa seperti itu. Langkah-langkah dalam membuat NIB ini yang pertama yaitu akses dulu OSS, kemudian registrasi, eh, bikin akun ya, bikin akun, registrasi, setelah itu login, kemudian pengisian data usaha dan pilih KBLI juga validasi. Jadi ini panduannya memang lebih ke yang pertama buka dulu webnya, kemudian kita ngisi dulu, bikin registrasi dulu dari email. Kemudian kita login, setelah itu kita isi data pribadi dari KTP tersebut. Setelah data pribadi, kemudian kita pilih KBLI atau usaha apa yang akan kita masukkan. Setelah itu, hindari kesalahan umum dalam yang pertama yaitu salah memilih KBLI. Apabila Bapak Ibu itu memilih KBLI, biasanya sih di SPPG ikut yayasan ya, paling banyak KBLI-nya yaitu yayasan pendidikan, biasanya gitu. Tetapi sekarang di akun si halal masih bisa diupdate ya, kalau mau masuk di akun si halal tidak perlu mengupdate di KBLI OSS-nya, bisa langsung di KBLI di akun si halalnya. Kemudian email tidak aktif. Nah, email tidak aktif ini kode verifikasinya jadi terhambat karena akan mengirimkan kode verifikasi di dalam email. Kalau emailnya tidak aktif sudah tidak bisa lagi ditelusuri. Kemudian data pribadi tidak sinkron dengan Dukcapil. Nah, ini banyak sering kesalahan ya Bapak Ibu ya ketika membuat NIB itu ternyata di KTP itu tertulis nih ada gelarnya, misalnya gitu. Mungkin namanya ada gelar di belakang. SH, ST ataupun dokter gitu ya. Tetapi di data capilnya itu nggak ada, itu nggak bisa masuk. Jadi mungkin bisa diotak-atik. Berarti ini nggak ada gelarnya ini. Kalau dikasih gelar nggak bisa karena di KTP ada gelar, tapi di dukcapilnya nggak ada gelarnya. Jadi disesuaikan dengan dukcapilnya. Kemudian setelah itu tidak menyimpan catatan atau username, password. Username kan misal lupa lupa username-nya apa, passwordnya apa itu juga kesalahan ya. Jadi kalau kita lupa, kita susah menelusurinya. Bisa ditelusuri lebih dari di bantuan ya, minta bantuan OSS seperti itu. Setelah itu yang pertama yaitu siapkan KTP, kemudian foto rumah karena ini yang terbaru ya, OSS yang terbaru. Sebelumnya memang sangat mudah sekali untuk membuat NIB, tetapi ini ada format terbaru dari OSS sehingga kayak seperti membutuhkan foto lokasi rumah. Apakah benar atau tidak seperti itu. Lah disiapkan dulu KTP dulu, KTP-nya kemudian nanti di foto kemudian di PDF. Kemudian foto rumah tampak depan. Setelah itu screenshotan dari peta lokasi, email aktif dan nomor HP. Di sini memang langkah-langkahnya cukup panjang ya, tetapi tinggal ngikuti langkahnya aja sih. Di sini sudah tertulis juga. Yang pertama ini untuk jenis pelaku usaha, eh, silakan usaha yang dipilih. Jadi jenis pelaku usaha ini misal perorangan, kita pilih di perorangan. Di sini ada muncul perorangan ya. Nanti ada banyak, kita klik aja, ada perorangan dan ada CV ataupun yayasan, tinggal pilih. Setelah itu, masukkan nomor NIK. Nah, nomor NIK itu nomor KTP. Apabila nanti nomor KTP Bapak Ibu sudah terdaftar, di sini pasti ada warna merah. Nomor KTP sudah terdaftar, gitu. Jadi tidak bisa dilanjutkan kalau sudah terdaftar. Tinggal kita mencari aja, bantuan aja
nomor ini siapa sih mendaftarkan pakai apa, seperti itu pakainya di situ. Nah, setelah itu ketika sudah dimasukkan KTP-nya, nanti bisa lanjut ke masukkan kode verifikasi ya. Kode verifikasi di dalam email nanti ada dimasukkan kodenya ada berapa digit. Setelah dimasukkan berhasil, otomatis akan masuk di seperti ini nih. Ini untuk verifikasi. Oh, ini kebaliknya. Nah, ini di sini dulu. Kita masukkan dulu data perorangan, kemudian nomor NIK, setelah itu email aktif. Kemudian klik verifikasi. Setelah kita klik verifikasi, di sini akan muncul kode verifikasi yang masuk di email tersebut. Setelah itu kita lanjut di masukkan kata sandi. Jadi kita masukkan kata sandi yang mudah diingat ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada minimal karakter 8, menggunakan huruf, menggunakan angka, jadi lengkap ya. Kemudian menggunakan karakter spesial. Itu salah satunya. Jadi ada banyak, ada bisa huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian karakter. Setelah itu kita bisa klik lanjut, munculnya seperti ini nih. Untuk pendaftaran akun sudah berhasil dan untuk mengisi akun pribadi. Ada kata warga negara asing tidak dapat mengajukan permohonan ini abaikan saja ya karena memang warga negara asing harus menggunakan PT ataupun CV. Ini kan kita tadi buat perorangannya. Jadi perorangan NIK-nya sudah kita masukkan nomor HP-nya dan nama pelaku usahanya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita membutuhkan tanggal lahirnya. Ini sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Jadi kita isi sesuai KTP. Apabila nanti ini tidak sesuai KTP, misal nih Bapak Ibu alamatnya ada pelebaran ya, namanya dulu apa sih pelebaran. Jadi kabupatennya apa? Desanya berbeda. Nah itu kita harus samakan dengan di Dukcapil ya. Jadi nggak bisa misalnya kita nulis di sini itu pasti nanti alamat tidak sesuai gitu, seperti itu. Jadi harus benar-benar disamakan dengan data di Dukcapil. Baik. Nama misal namanya harusnya pakai O, ternyata ditulis pakai A. KTP-nya padahal A, tapi di Dukcapilnya pakai O. Lah itu tetap harus dirubah. Setelah didaftarkan, kemudian seperti ini. Nah, berarti Bapak Ibu sudah berhasil nih untuk masuk di akun OSS. Sudah masuk, akunnya sudah masuk, jadi sudah terdaftar, tetapi belum bisa memilih untuk KBLI-nya. Karena di situ masih banyak ya. Ini yang penting sudah berhasil dulu untuk masuk di akun OSS. Setelah itu kita membuat perizinan dulu dengan kita mengisi ya apa namanya kotanya dulu. Ini kebetulan di kota Surabaya. Kemudian kita klik tambahkan. Setelah klik tambahkan, nanti selanjutnya akan ganti layar muncul seperti ini. Hmm. Kegiatan lokasi usahanya apakah di darat, di laut, ataupun di hutan? Nah, paling banyak memang di darat ya. Nanti kalau SPPG di laut, gimana yang nganternya ya? Gitu ya. Jadi satu di darat ya. Di darat kita pilih yang darat, kemudian lanjut lagi ke bawah. Nah, ini ada pilihan lagi. Jadi memang cukup panjang ya, tetapi ini sudah sangat detail. Pilih-pilihannya Bapak Ibu bisa mencobanya apabila belum membuat NIB ya. Ini darat, kemudian pilih individual. Setelah itu permohonan persyaratan dengan kategori mikro rendah. Kemudian simpan lokasi. Munculnya seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, kita klik aja daerah kecamatannya aja. Kecamatan, kita klik untuk kecamatannya. Kemudian kita screenshot untuk petanya ya. Petanya ini kita screenshot. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil dari screenshotan ya. Dari peta tersebut, dari JPEG kita jadikan PDF. Kenapa kita ambil ini Bapak Ibu? Karena nanti ada data yang harus di-upload. Jadi untuk memudahkan kita membuat NIB, harus data ini kita screenshot aja untuk di-uploadnya nanti.
Nah, setelah ini sudah kita screenshot. Nah, di sini eh, lokasi titiknya sudah sesuai, kemudian lahannya kita tulis ya. Kalau SPPG biasanya berapa ya? SPPG berapa ya? Minimal itu berapa sih bangunan SPPG? Ada ketentuannya nggak? Ada yang tahu? Halo Bapak Ibu, SPPG itu 100 meter cukup nggak ya? Gak ada suaranya ya? Pada hilang ya, ini banyak yang kosong ya. Sambil gitu saya absen ya. Hmm, Kak Najwa Hasna ada? Jangan lupa Bapak Ibu absen ya Bapak Ibu. Karena ini di materi terakhir untuk hari ini, absen sudah dibuka. Silakan absen. Kak Najwa? Kosong ya, nggak ada. Kak Bisma? Halo? Juga kosong. Kak Putri Permatasari? Assalamualaikum Bu, saya izin sholat dulu Bu sebentar. Oh ya, baik-baik. Di daerah Bima sudah masuk waktu sholat. Oh iya Pak, di luar Jawa ya? Iya Pak, iya Bu. Oh iya ya, oke. Kak Kak Arma, Arma Ningsih Banawi, nggak ada juga ya. Kak Abu Rizal, Ada Bu. oh ada ya. Oke, Hadir Bu, Najwa hadir, hadir hadir Bu, Bu. hadir. oke. Abu Rizal hadir Bu. Najwa Baik Hasna hadir Pak, Bu. ya. Irma hadir Bu. Jangan lupa ya absen dulu ya. Karena nanti kalau absennya kelewat, udah nggak bisa diulang absennya karena ini gaya Siap Bu, sistem ya. siap, siap. Kak Nisrina, ada? Nisrina Mutiah. Hadir Ibu. Oh ya. Oke, saya lanjut ya. Di sini setelah kita tadi melakukan screenshot dan kita sudah simpan untuk lokasinya, akan muncul seperti ini. Lokasinya sudah sesuai, diisi untuk lahannya. Lahannya yang dari SPPG itu berapa itu ya. Jadi misalnya 450, ya udah kita tulis untuk 450 seperti itu. Kemudian setelah itu kita tulis untuk alamat lengkapnya. Apabila alamat lengkap sudah diisi sesuai dengan lokasinya, kita lanjut ke bawah nih, masih ada isinya. Di bawah ini disesuaikan dengan lokasi usaha. Jadi ini beda dengan lokasi KTP ya. KTP tadi untuk mendaftarkan akun, tetapi ini untuk lokasi usahanya. Jadi misal Bapak Ibu KTP-nya ada di Jawa Tengah, tetapi lokasi usahanya ada di beda kabupaten, nah itu juga harus sesuai dengan kabupatennya, seperti itu ya. Jadi di sini ditulis sesuai dengan lokasi usahanya, setelah provinsi sudah diisi, kabupaten kota sudah diisi, kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Lanjut ke bawah. Nah, di sini tadi Bapak Ibu, kenapa saya meminta untuk di screenshot? Untuk memudahkan kita, karena ini akan di lokasi administrasinya, screenshotan dari peta tadi ya. Peta Peta screenshot tadi kita download, kemudian ini dokumen foto tampak depan. Nah, fotonya tapi di tadi gambar atau JPEG dibikin PDF dulu. Nah, setelah kita upload, ada pertanyaan apakah lokasi usaha berada di khusus ditetapkan pemerintah di kawasan khusus itu mungkin kawasan industri ya, karena kan memang SPPG lebihnya di kawasan penduduk ya, tidak di kawasan industri. Kita jawab aja tidak. Nah, setelah itu simpan lokasi. Setelah kita udah isi semua lengkap, kita simpan lokasi akan muncul seperti ini. Ini lokasinya di sini. Kemudian kita tarik lagi ke atas, scroll ke atas, muncul seperti ini nih. Nih, dari di sini nanti kita buka lagi untuk perizinan berusaha. Kita baru mengisi untuk kegiatannya. Kita klik kegiatan usahanya. Kegiatan usaha itu yaitu KBLI ya yang menentukan usaha Bapak Ibu. Jadi per usaha beda-beda. Misal ada yang
usaha air minum, berarti KBL-nya juga air minum. Di sini apakah SPPG semua atau ada yang di luar SPPG? Ada yang di luar SPPG, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Berarti ini Hah? semua SPPG ya? Ya, ya Pak. Ya, SPPG. Ya, SPPG semua, Bu. Oh, SPPG semua ya. Berarti bisa SPPG semua nanti kompak ya. Berarti materinya pas SPPG semua. Jadi di sini kegiatan usahanya yaitu kalau SPPG biasanya tadi saya sampaikan jasa boga dalam event tertentu bisa kita isi industri masakan olahan juga bisa sesuai dengan KBL-nya. Setelah itu kita klik kegiatan usaha. Di sini akan muncul seperti ini nih. Tambahkan kegiatan usaha. Nah, di sini kita belum bisa mengunduh NIB karena kegiatan usahanya belum keisi. Setelah itu eh, kita harus ngisi data-data lagi di sini untuk data lokasi usahanya. Jadi di sini perizinan berusaha ini ada satu yaitu data lokasi usaha, kemudian nanti ada jenis kegiatan atau bidang usahanya, kemudian pernyataan mandiri. Nah, data lokasinya tadi sudah ada ya untuk apa namanya alamatnya, kemudian apakah lokasi berada di objek vital nasional tidak, kemudian di proyek strategis nasional tidak, apakah memiliki berusaha yang efektif sebelum implementasi Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Kita klik selanjutnya, kemudian kita isi ini. Dari jenis kegiatan, kita pilih yang kegiatan usaha utama. Karena kan memang bukan cabang ya. Di SPPG ini masuk di kegiatan usaha utama. Anak utamanya adalah SPPG, kemudian setelah itu kita pilih kegiatan utama muncul seperti ini. Kita klik aja mengerti, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, seperti ini kegiatannya ini kebetulan pas KBLI-nya industri kue basah. Jadi di sini Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu ngisi kegiatan jenis kegiatan usaha, kita klik kegiatan usaha utama, kemudian bidang usahanya apa? KBLI-nya di sini. KBLI-nya nanti kalau SPPG itu makanan ya. Sesuai dengan makanan, bisa juga industri masakan yaitu 10750. Nah, 10750 itu industri masakan dan olahan. Bisa dipilih itu juga bisa untuk KBLI-nya. Setelah kita memilih dari ruang lingkupnya, kita lanjut ke pengisian dari nama usahanya. Nama usahanya bisa ditulis di sini SPPG apa gitu ya. Jadi sudah ada SPPG-nya ditulis. Kemudian kita klik untuk, nah tulisnya ini di sini saya tulis Risol Mayo karena tadi di atas industrinya kue basah ya. Industrinya kue basah, kita klik Risol Mayo. Kemudian selanjutnya kalau dari SPPG bisa diisi sesuai dengan SPPG-nya. KBLI-nya juga bisa disesuaikan. Nah, di sini setelah itu kegiatan bidang usaha sudah sesuai, ada pernyataan mandiri. Jadi ini sebenarnya tinggal kita selanjutnya kalau udah diisi selanjutnya. Jadi layarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pernyataan mandiri itu nanti kita klik setuju. Nah, kemudian bisa kita langsung ke proses. Nah, nanti akan muncul seperti ini, pernyataan kegiatan usaha mikro dengan tingkat rendah ya. Karena memang kalau industri masakan sekarang SPPG kayaknya dulu memang jasa boga itu tingkat resiko tinggi ya, tapi sekarang menjadi rendah ya karena banyak SPPG yang kesusahan kalau resiko tinggi itu akan banyak syarat-syarat yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Nah, di sini eh, prosesnya sudah bisa di perizinannya sudah muncul, kemudian kita klik lanjut. Nah, kita lanjut.
sudah informasinya sudah jelas ya, ada nama usahanya, ini nanti mungkin SPPG-nya, jenis kegiatannya, usaha utama, KPLI-nya 10750. Lokasi usahanya di sesuai dengan SPPG-nya. Untuk ruang lingkupnya yaitu keseluruhan. Nah, di sini kemudian kita bisa langsung selanjutnya. Nah, di sini bisa kita isi juga sudah berjalan sejak kapan? Biasanya kalau SPPG mungkin baru tahun 2025 ya, 2025 2026. Ini sudah berjalan, yang belum berjalan ya udah diisi belum berjalan. Tapi ini untuk waktu operasionalnya kapan kita sesuaikan. Sudah berjalan sejak Januari 2025. Untuk operasinya juga Januari. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini sudah diisi, kemudian kita klik selanjutnya. Sini, di sini memang ada banyak beberapa yang harus diisi ya, tetapi untuk mempermudah kita isi yang wajib diisi yaitu mesin peralatan dalam negeri. Nah, ini peralatan dalam negeri itu termasuk mungkin alat-alat masaknya untuk SPPG ya. Jadi alat-alat masaknya eh, berapa habisnya kita tulis misalnya ada 100 juta alat-alatnya kita tulis saja 100 juta untuk alat-alat masak, kompor, kemudian blender, kemudian panci, kayak gitu ya. Jadi banyak alat-alat itu di total itu berapa. Jadi yang harus diisi cuman di mesin peralatan aja. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, setelah dari peralatan yang wajib diisi juga modal tetapnya. Nah, modalnya berapa? Dari SPPG itu modal tetapnya berapa? Misal 100 juta, ya udah ditulis 100 juta. Modal kerja 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu eh, modal yang dibutuhkan untuk menggaji ya, menggaji relawan atau menggaji karyawan seluruh SPPG berapa? Kayak gitu. Misalnya di relawannya ada 20 orang, satu orangnya dapat 2 juta, berarti 2 kali 20 orang, 2 juta kali 20 orang dikali 3 bulan. Nah, seperti itu ya. Kali 3 bulan untuk menghasilkan modal kerja di 3 bulan pertama. Dan sumber biayanya kita klik untuk modal sendiri. Kemudian muncul seperti ini, nilai investasinya 20 juta, hasil penjualan tahunannya yaitu 60 juta. Tenaga kerjanya juga diisi, misalnya yang laki-laki di SPPG ada berapa, eh, paling banyak SPPG apa sih laki-laki apa perempuan ya? Biasanya perempuan ya. Diisi sesuai jumlah relawannya ya. Jadi diisi sesuai jumlah relawannya ada 10 laki-laki ditulis 10, perempuannya ada 20 ditulis 20. Seperti itu. Nah, setelah kita isi laki-lakinya berapa, baru kita klik selanjutnya. Nah, ini tadi di awal ini kebalik ini ya. Bentar. Nah, oke, baik kita lanjut. Tadi sudah sampai ini ya, jumlah karyawan ya. Jumlah karyawan sudah ditulis, kemudian kita klik untuk jenis produknya. Jenis produknya, misal di sini tadi karena kue basah ya, jadi yang muncul seperti ini. Wajik, kue lapis, kemudian Yangko. Tapi kalau SPPG mungkin bisa diketik juga ya untuk jenis
Biasanya tulis aja SPPG itu. Makanan masakan ya, masakan olahan. Nah, kita bisa ketik ini, kita bisa ketik memilih sesuai dengan usahanya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita ketik, kita simpan. Nah, kita tulis nih kapasitas per tahun. Kapasitas per tahun itu mungkin dari jumlah oprengnya ya. Misal sehari itu berapa kapasitas? Ada 1.200 atau 2.500 dikali per tahunnya. Nanti per picisnya ya. Kemudian disimpan. Setelah itu disimpan dan muncul seperti ini. Nah, ini termasuk tingkat validasi rendah, kemudian skalanya mikro dan jenis perizinannya adalah NIB. Setelah itu kita berada di lokasi industri pada kabupaten. Karena kan memang SPPG tidak lintas lintas kabupaten ya. Ada nggak sih SPPG yang ngirimnya lintas kabupaten? Tidak ya, sudah ada rutenya sendiri-sendiri ya. Kecamatan, Bu. Oh, lintas kecamatan ada Bu? Kabupaten ada. Oh ada. Ya, Dengan siapa Bu? saya di Kabupaten Probolinggo. Terus lintasnya apa kabupaten mana Bu? Cilacap? Probolinggo Jawa Timur ya? Iya, Maaf ya, kira Purbalingga. Berarti lintasnya mana Bu? Jombang, apa? Jombang. Mana lintasnya kabupaten mana? Lintas. Iya kan lintas nih, misalnya melewati lebih dari kabupaten berarti kan melintasi provinsi. Enggak ya, jadi Oh, tetap di enggak, masih kabupaten ya. satu kabupaten, Bu. Oh, masih satu kabupaten. Ya, kalau satu kabupaten masih terjangkau ya. Tidak mungkin lintas kabupaten. Jadi kita milih lokasi industrinya berada pada kabupaten yang bersangkutan. Jadi kita memang hanya di dalam kabupaten aja. Kemudian selanjutnya sudah ketik di sini terdapat lintas kabupaten. Kita klik untuk selanjutnya lah. Di sini Bapak Ibu, kadang di sini SPPG itu membutuhkan perizinan lingkungan. Benar nggak sih? Ada nggak yang info harus punya apa IPAL? Sudah ada SPPG yang punya IPAL? Ya, Bu. Sudah, Sudah Pak? sudah. dari Ya, Ibu. Bu. Dengan Pak siapa Pak? Johan. Pak Johan ya? Mm-mm. Di Wonogiri. Oh di Wonogiri ya Pak? Di SPPG-nya apa Pak? Baturetno. Baturetno. Oh Batu SPPG Retno. Baturetno Wonogiri. Itu satu hari berapa kubik Pak? Berapa ya? Soalnya pas kemarin pas jadinya itu kan pas waktu mau Ramadan, jadi belum bisa dikalkulasi karena kan banyak menu keringnya. Oh, enggak, sebelumnya Bapak kapasitasnya berapa Pak? Sebelum ada IPAL. Kan IPAL itu Ti- dibuat untuk apa 3.000, Bapak Ibu? Karena kan 3.000. pencucian ompreng itu ya. Mm-mm. Eh, 3.000. debit airnya Pak, debit yang digunakan untuk mencuci. Itu kapasitas limbahnya di situ. Oh, Sehari berapa ya? Sehari 5.000 kubik ada? 5.000-an itu. 5.000 ya Pak ya? Iya, Itu 5.000-an. berapa eh, futre Pak? Berapa ompreng seharinya Pak? Sehari 3.200. 3.200 itu sebanyak 5.000 kubik ya Pak ya? 5 Sekitar. kubik ya, 5.000 meter per Mm-mm. kubik ya. Oh, jadi itu ya berarti Bapak sudah bikin IPAL ya. Karena kan memang itu sangat penting, makanya di dalam OSS ini dirubah membutuhkan perizinan lingkungan. Jadi perizinan lingkungan itu menghindari lingkungan di sekitarnya. Karena apalagi SPPG itu banyak ya setiap harinya mencuci menggunakan sabun dengan debit yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu sabunnya itu kan mengganggu lingkungan banget ya, tidak untuk meresap tanah ataupun di sungai ataupun di selokan kayak gitu dibuang di selokan itu kan berupa sabun. Jadi sabun itu merusak lingkungan. Makanya dari SPPG itu lebih diwajibkan membuat IPAL ya. Oh, jadi Bapak di Batu Retno sudah ada IPAL-nya ya Pak ya. Sudah. Mungkin ada Ya, yang lain sudah. selain Pak Johan?
Ada yang punya IPA lagi SPPG-nya? Berarti yang lain belum punya ya? Belum ada ya? Belum. Oh, belum ya. Masih banyak berarti yang belum ya. Jadi memang SPPG itu ketika di setiap tahun sepertinya beda aturan ya, banyak aturannya ya. Harus dari awal sebelumnya sertifikat halal akhirnya diwajibkan. Sebelumnya kemarin juga ICCP nantinya akan diwajibkan ya karena keamanan pangan. Dan IPA-nya itu mungkin banyak karena banyak SPPG itu ada di lingkungan masyarakat. Jadi takutnya merusak masyarakat sekitarnya. Jadi untuk itu dibuatlah IPAL. Itu nanti juga akan harus ada IPAL-nya juga, wajib mempunyai IPAL seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin itu bisa dilihat sebelumnya sih, misalnya mau bikin IPAL, Bapak Ibu itu bisa lihat dulu untuk hmm, apa water meter dulu. Kita lihat kebutuhan air untuk mencuci itu berapa kubik gitu ya, berapa kubiknya itu bisa dilihat dari water meternya seperti itulah. Di sini memang data OSS kita membutuhkan penapisan dokumen nih karena kita belum ada IPAL, kita klik untuk IPAL. Jadi kita langsung ke proses dulu. Setelah kita klik proses, nah kita masuk di pemeriksaan ini. Kita klik ya dilanjutkan. Nah, akhirnya kita lanjut ke proses yang selanjutnya. Kemudian menunggu verifikasi persyaratan dasar. Nah, di sini ya, karena ini memang masih membutuhkan IPAL. Kemudian kita klik ke persyaratan dasar. Jadi tadi kita kan di bab ini menunggu verifikasi dari persyaratan dasar. Kita klik persyaratan dasar di sebelah sini nih, sebelahnya perizinan. Kita klik, kemudian muncul. Nah, kita klik nih. Di sini ada persyaratan dasar eh, terbit otomatis. Kita unduh. Nah, muncul seperti ini. Kita scroll ke bawah ya. Jadi ada persyaratan dasar. Ini karena sudah terbit untuk pernyataan mandiri tadi. Ada penapisan izin lingkungan. Di sini memang kalau kita belum mengisi ini tidak bisa terbit NIB. Kita klik aja proses penapisan. Nah, akhirnya masuk ke AMDAL yang namanya tadi Bapak Johan tadi ya, IPAL. Nah, masuknya ke AMDAL ini. Tetapi kita masih bisa melewatinya ini dengan kita mengisi informasi yang penapisan. Jadi silahkan untuk KBLI-nya sudah masuk, nomor KBLI-nya ada, nomor kegiatannya juga sudah ada. Kita klik di sini. Nah, eh, ada peraturan Menteri Lingkungan yang kita isi apakah lokasi di daratan. Oh, harusnya iya ya. Jadi lokasi ada di daratan. Nah, di sini kita klik dulu yang apakah lokasi iya, yang lain tidak. Nah, di sini terus muncul lagi ke bawah nih. Kalau di daratan kita pilih yang tapak proyek kabupaten. Yang lain tidak. Dan kita scroll ke bawah akan muncul seperti ini. Kita abaikan saja untuk lampiran-lampiran ini ya. Jadi kita abaikan, langsung kita ke selanjutnya. Nah, munculnya seperti ini. Jadi penapisan sudah ada ya, walaupun kita hanya melewati pengisian aja. Masuk jenis SPPL, karena belum mempunyai semua. Kalau tadi Pak Johan tadi udah punya IPAL, itu pasti sudah punya dokumen SPPL-nya. Jadi ada nomornya nanti. Kita lewati. Nah, di sini kita simpan untuk penapisannya. Kembali lagi ke tadi kegiatan. Setelah kegiatan sudah muncul, kemudian terbit otomatis detail perizinan. Dari detail ini kita klik masing-masing dari detail ini munculnya seperti ini. Nih.
Di sini di perizinan berusaha kan tertulis nih perlu tindakan, jadi kita balik lagi ke perizinan berusaha. Nah, di sini sudah muncul karena tadi penapisan sudah kita isi. Tadi kan belum muncul ya di sini ya. Kita lanjut ke proses perizinan. Kita aksi. Nah, muncul seperti ini. Pernyataan mandiri sudah sesuai. Scroll ke bawah, kita checklist. Scroll ke bawah lagi. Nah, kita checklist lagi. Kemudian kita proses. Nah, setelah kita klik proses di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini kita klik proses. Nah, ini sudah ada uji cobanya ya. Jadi memang uji coba ini untuk pembuatan NIB, tapi nanti akan ada nomornya apabila kita terbitkan dulu. Setelah kita terbitkan, nah, perizinan berusaha sudah terbit, kita unduh. Nah, di sini ada nomor dari NIB. Nomor NIB ini yang bisa kita daftarkan ke si halal. Jadi walaupun ini NIB-nya ini masih uji coba ya, belum apa namanya belum jadi karena harus tadi penapisan ya, AMDAL, sistem AMDAL. Tetapi kita sudah mendapatkan nomor dulu. Nah, nomor ini yang digunakan untuk mendaftar sertifikat halal. Untuk mendaftar sertifikat halal menggunakan NIB ini apabila Bapak Ibu belum mempunyai NIB ya. Jadi bisa cara membuatnya dengan cara-cara langkah-langkah seperti ini untuk membuat NIB. Dari si halal itu yang dibutuhkan hanya nomornya saja, bukan fisiknya NIB. Di sini nanti kenapa keluarnya uji coba? Karena nanti akan dilihat sama OSS sejauh mana nih usaha ini untuk mendapatkan izin berusaha karena belum mempunyai SPPL tadi ataupun AMDAL ya di situ. Oke, untuk pembuatan NIB mungkin memang banyak langkah-langkahnya ya. Tinggal kita ngikutin dari langkah ini. Sudah bisa jadi nomor NIB-nya. Tetapi untuk fisiknya NIB memang belum bisa menunggu untuk dipelajari dulu dari OSS-nya ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum punya NIB, Bapak Ibu? Di sini? Biasanya LSPPG itu izin NIB-nya tanya dari... Bu, Iya, Pak. saya perkenalkan Bu, saya Khairudin dari SPPG Sumatera Utara. Dengan siapa, Pak? Khairudin, Khairuddin. Ya, Pak Khairuddin ya, di mana, Pak? di Sumatera Utara Bu, Serdang Bedagai. Oh, jauh ya, Pak. Mm-mm. Pertanyaan saya terkait NIB nih Bu. Bapak belum punya NIB, Pak? Ini kami kan mitra kan ada beberapa dapur kan. Ya. Lalu NIB ini terdaftar di dapur dia yang lain. Oh ya. Nah, jadi pertanyaan saya apakah kami membuat NIB baru atau bagaimana, Bu? Oh, baik. Misalnya gini, Pak, Mitra punya banyak dapur ya. Itu sebenarnya bisa satu akun itu dibikin untuk beberapa dapur kalau kita bisa mengakses si halalnya. Contohnya gimana, Pak? Dapurnya ada di daerah kabupaten atau mungkin ada di luar kabupaten atau provinsi gitu, Pak? Luar kabupaten, Bu. Oh, di luar kabupaten ya. Ya, lumayan jauh ya, Pak ya. Bisa, Iya. Pak, itu nanti eh berarti itu dari mitra apa dari yayasan, Pak? Sebenarnya ini dari mitra, Bu. Dari mitra ya. Eh, Kalau biasanya sih NIB yayasan yang dipakai seluruh semua SPBG ya. Tapi setiap yayasan kan mitranya beda-beda. Nah, itu menggunakan NIB mitra. Tetapi kalau memang NIB mitra itu tidak bisa diakses, kita nomor ini sudah terdaftar di Desi Halal, kita nggak tahu yang bikin siapa, yaitu bikin NIB dulu, Pak. Buat Mungkin NIB nanti baru ya, Bu. iya bikin NIB baru untuk mengajukan ke sertifikat halal. Seperti itu. Tapi kalau
memang dari mitranya bisa memberikan akses untuk masuk ke si halal, dikasih user sama passwordnya, nanti tinggal pengajuan aja, penambahan pengajuan gitu di akun si Hmm, halalnya. Besok ada materi itu kok, nanti akan diajari sama materi yang besok itu kalau juga. kalau Gimana, Bu? misalnya buat NIB baru itu bukannya itu lebih mudah memudahkan ya Bu kalau kalau Iya, sangat pakai memudahkan, Pak. Ya, ya seperti ini, Pak, langkahnya. Mungkin nanti ini saya benerin dulu ya langkah-langkahnya ya. Nanti daripada ada yang langkah-langkahnya, tapi itu tadi, Pak, kita hanya membutuhkan eh, nomornya saja sih, nomornya saja untuk masuk ke si halal. Jadi kalau fisiknya kita tinggal bisa tadi yang terakhir ya. Saya lihat nomornya nih. Ini kan sudah ada nih Pak 070226000089. Ini sebenarnya sudah terdaftar ini nomor NIB ini tidak bisa digunakan oleh NIB yang lain. Tapi emang ini baru uji coba selama 3 bulan. Nanti kalau sudah 3 bulan akan bisa di-download fisiknya seperti itu. hmm, ya, ya, ya. Gitu ya Pak. Jadi nanti Bapak bisa bikin eh, NIB sendiri Pak, lebih memudahkan sih Pak. Ya, lebih mudah kan NIB baru ya Bu. Iya betul, lebih memudahkan untuk membuat NIB baru. Nanti Bapak bisa bikin Pak, nanti Bapak bisa bikin NIB baru dengan langkah-langkah ini. Mungkin nanti dengan menggunakan NIK. Kalau NIK Mitra pastinya sudah terdaftar ya Pak. Kalau Iya. perorangan sih, kalau perorangan NIB-nya Mitra sudah terdaftar. Tapi kalau NIB-nya Mitra itu ternyata menggunakan NIB CV atau yang lain mungkin eh, bisa menggunakan di situ. Baik, ada yang raise hand ya? Ya, Kak Umi, ada yang ditanyakan? Iya, Assalamualaikum Bu. Yang ingin saya tanyakan, Salam. ini terkait NIB. Nah, NIB ini kayak di sini kan saya sudah ada NIB-nya dari yayasan. Nah, ini tapi ada yang perlu diisi kayaknya kayak masa berlaku tuh memang sebenarnya NIB itu masa berlakunya berapa lama? Terus penerbit itu penerbitnya dari mana? OSS gitu, Ya, dicantumkannya di situ, ya, OSS sistem. iya, PSS. Terus untuk terkait masa berlakunya itu, karena kan yang saya dapatkan di sini, ya saya udah tanya ke mitra itu, ke mitra yayasan, ke yayasan, itu sudah ada screenshotnya NIB-nya sudah ada gitu kan. Nah Mm-mm. itu terbitnya sudah ada tanggalnya. Nah itu berlakunya itu maksudnya gimana itu, Bu? Memang ada tulisan masa berlakunya gitu. Yang Tidak ada saya nih, adanya dapatkan masih terbit. screenshotnya nggak ada masa berlakunya, ditulis hanya Ya. terbitannya 23 ini gitu, 23 Juni 2025 gitu. Oh iya, Gimana, itu Bu? dulu sebenarnya dulu ada sih NIB yang di bawah sebelum COVID ya, tahun di bawah 2021. Nah, itu NIB-nya masih lama, jadi belum berbasis resiko. Itu tidak bisa untuk masuk si halal, jadi harus diperbarui dulu. Bukan bukan itu tidak berlaku, tapi harus diperbarui. Kalau untuk nomornya itu seumur hidup, nomor NIB itu tidak ada masa berlakunya. Jadi hanya ada masa terbitnya aja. Mungkin nanti entah tahun ke depannya nanti ada perubahan lagi, mungkin ada perubahannya baru, tetapi nomornya masih sama. Jadi misal dulu tuh ada NIB tahun 2020 ya. 2020 itu masih yang lama, OSS-nya yang lama. Jadi belum beresiko itu juga nggak bisa diakses karena kan itu lama ya. Sudah mungkin sudah data-datanya sudah hilang. Akhirnya harus diupdate dulu dan nomornya yang keluar juga sama, tidak ada perubahan di nomornya. Gitu, Bu. Jadi tidak ada masa berlaku untuk selama tidak ada perubahan baru. Oh. Ini kalau yang saya kan SPPG itu dari 2025, Bu. Ini terkait ada tugas itu, ada penerbit, ada masa berlaku gitu. Maksudnya saya juga sekalian bertanya di situ ini kan. Oh iya. Itu itu diisi aja tanggal terbit. Kalau masa berlaku kosongin aja, nggak ada. Oh ya udah, kalau penerbit OSS itu berarti Ya, semuanya betul. ya, Bu. Penerbitnya Iya. OSS. Oke, makasih, Bu. Ya, makasih Kak. Ya, Kak Rida. Baik, Bu, saya ingin bertanya. Ini kan saya sendiri kan udah punya NIB kan, Bu ya. Nah, Mm-mm. tapi saya kan ada perubahan alamat gitu kan di NIB saya. Mm-mm.
terus saya coba ubah alamatnya di website, itu nggak bisa katanya, kayak berbeda dengan Dukcapil gitu. Oh iya. Nah, kenapa ya Bu bisa kayak gitu ya Bu? Ya, berarti itu harus disesuaikan dengan dukcapilnya. Oh, berarti disesuaikan dengan alamat yang dulu ya? Kan saya Iya. sekarang kan baru Anu, alamat KTP ke saya pindah dukcapil gitu. dulu, ke dukcapil memperbarui alamat. Nah, setelah memperbarui Oh, alamat baru heeh. USS-nya bisa. Oh iya ya. Ya. Terus kemudian ini kan sama kasusnya kayak Bapak tadi, satu yayasan itu ada megang, ada punya beberapa MBG. Hmm. Nah, kemudian untuk MBG yang belum ada NIB-nya, di apa namanya, bisa menggunakan dengan dengan NIB yang ada apa gimana Bu? Kalau Apa boleh Bu? satu yayasan itu boleh membuat untuk dapur semua ya. Jadi nanti Heeh. tapi nomornya nanti berbeda-beda untuk nomor SN-nya karena kan pengajuan baru. Oh iya, berarti nggak perlu Hmm. pakai NIB punya saya pribadi kan ya Bu untuk Ya, dapur yang sudah kayak asalkan gitu. akun dan usernya bisa diakses sama si halalnya. Oh iya ya, baik baik Ya, baik. bisa digunakan. Misalkan nggak bisa diakses, Ya itu, pakai akun saya sendiri gitu. ya bikin NIB baru. Oh iya ya, baik. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih Kak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Waktunya masih panjang sih. Mungkin ada mungkin ada yang mau ditanyakan terkait NIB boleh, mungkin di luar NIB diskusi. Bu, Monggo. Iya, eh, Kak? saya ini sudah lagi membuka NIB nih, Bu, karena Iya. ini Dengan ternyata Pak siapa, Pak? dengan Andi, Bu. Oh, Pak Andi ya? Iya, Ah, gimana, Kak? nah, kan saya buka NIB ini kan apa itu untuk yang materi ini nih beda dengan yang ada di apa tuh LMS-nya Halal Institute kayak Oh gitu. iya. Baik, nanti biar diupdate ya, ya Kak Nggih. ya. Ya. Jadi saya ada kesulitan juga nih Bu, ini sudah di tampilan saya nih kan saya sudah mengisi-ngisi, kemudian Mm-mm. untuk download NIB-nya malah kemana kayak gitu kan. Karena Eh, tampilan NIB sekarang ini betul-betul berbeda gitu loh daripada Bapak sudah, iya Pak. Jadi untuk download NIB-nya itu kan harus sampai selesai ya Pak ya, sampai ya, selesai, sampai KBLI-nya sudah diisi Pak. sudah ada Bu. Oh, iya. Sudah Kan ada tampilannya KBLI-nya, sepertinya kemudian eh itu Bapak udah sampai tahap apa Pak? ini mengisi alamat sudah. Aduh, nggak tampil ya Bu. Coba bisa di share screen Pak. Mungkin bisa dibantu untuk membantu teman-temannya. Misal sebentar saya stop screen dulu ya. Saya di laptop lain Bu. Jadi mau menampilkan di kamera ternyata malah hilang. Iya, itu laptopnya mungkin dijoinkan dulu Pak. Jadi dua device tapi dimatiin ya Pak ya. Eh, Atau saya coba. Tapi kayaknya komputer saya juga lemot juga kalau misalnya saya paksa di komputer ini bisa ketutup zoom-nya. Iya, maksudnya Bapak buka laptop yang ada Zoom-nya itu Pak. Bapak buka Zoom yang ada laptop OSS-nya. Ya. Nanti aja Bu, atau mungkin bisa ditampilkan Bu di mana untuk bisa unduh NIB-nya Bu. Oke, Di sebentar. ini apa Eh namanya? Di ini saya saya lihatkan di OSS-nya dulu ya. PowerPoint nih Bu. Nggih. Bentar. Nih, baik. Baik, Bapak Ibu nih ya. Saya sudah bukakan OSS ya. Di Ya, sini Bapak sudah mengisi di perizinan. Kita kelola nggih, sudah. untuk ininya. Kegiatan usahanya sudah selesai. Oh, bentar. Sepertinya OSS-nya yang lagi trouble ya Pak. Ini udah. Ini, Bapak ini sudah sampai sini Pak. Sudah Bu. Nggih. Oke. Sudah sampai sini Pak. Sudah. Oh, itu apa itu pernyataan lanjut? CTL. Sudah Bu.
Sudah. Oke, berarti kita ke perizinan berusaha ya. Di sini ada Oh, perizinan diklik lagi berusaha. sudah ya, Bu. Oh, ini langsung muncul ya, Pak. Hmm, Terbit ya. Berarti yang untuk AMDAL itu nggak perlu ngisi lagi, Kak, Bu? Langsung bisa dilewati aja ya? bisa, Pak, bisa dilewati asal Bapak cuma klik-klik di atas sih, Pak. Sesuai petunjuk saya tadi, jadi diklik-klik aja, tidak, oke, terus diisi apa namanya? Bentar, tadi apa ya? Tadi mengisi penapisan itu ya. Setelah penapisan itu bisa langsung ada untuk arahan ke AMDAL. AMDALnya nggak usah diklik ya, Bu ya? Amdalnya harus diklik, Pak. Nih, Oh, sebentar ini ya, Pak. Bapak, sebentar. Sampai di sampai di sini, Pak. Sudah? Ini sudah, Pak? ya sudah, Bu. Oke. Sudah, ini sudah ya kegiatannya sudah ya. Ya. Yang untuk peta tadi, Bu, saya muncul dua karena Ya. sebelum ada dua peta, Bu. Ada jadi Mm-mm. alamat lama, alamatnya sama aja sih, tapi pas waktu tadi saya membuat ini juga kan, mengklik peta baru kayak gitu, walaupun alamatnya sama. Yang dulu itu cuma sampai di kelurahan, kalau Hmm. yang baru sampai ini, sampai ada nomor rumah kayak gitu kan. Oh Lalu ya. saya memasukkan apa itu foto foto Mm-mm. rumah sama PDF itu ya. Ya, betul. Ah. Oke. Ini sudah, Pak. Kita kan langsung Nah, ke yang sini, ini Pak. tampilan peta saya ada dua, Bu. Iya, enggak apa-apa, Pak. Antara memilih dua itu atau bagaimana, Bu? Atau Satu langsung? aja, Pak. Salah satu aja. Oke. Mungkin yang satu bisa dihapus. Ini dihapus dengan titik ini, Pak. Titik tiga ini ada tulisan hapus. Oh ya, Nah, di sini dihapus aja. terus Bapak masuk di sini nih. Perizinan berusaha dulu udah. Oke, oke. Kegiatan usahanya sudah. Ya, Bu, masuk ke situ ya, Bu ya. Ya, Mau nambah tambahkan lagi bisa ya di situ? kegiatan usaha. Oke. Sudah, Pak? Ya, sudah, Bu. Yang berarti yang unduh NIB sudah bisa ya, Bu ya? Kalau sudah masuk di sini sudah, kemudian ada kegiatan sudah diisi, kemudian ini mengerti aja. Hmm. Bapak tinggal sampai mana ya, Pak? Tinggal download aja, Pak? Atau gimana, Ya, Pak? tinggal saya mau mendownload NIB-nya, Bu. Hmm. Unduh NIB ya. Oh, gini aja, Bapak coba di kolom chat, nanti saya bantu buka dari sini biar teman-teman juga bisa paham, Pak. Nanti bisa diganti password ya, misalnya mau masuk lagi, Pak. Oke. Oke, di kolom chat ya, Pak ya. Nanti saya bantu. Ya, Bu. Oh, terima kasih, Bu. Oh ya, Bu, ternyata sudah muncul NIB-nya, Bu. Tadi Oh, saya kan menambahkan NIB ke asalnya kan industri roti dan kue yang oh, lama, KBRI ya, Pak. KBLI-nya. Kemudian saya tambahkan untuk yang apa itu masakan olahannya. Iya. Ternyata belum muncul di NIB baru ini. Oh ya, saya bantu nggak apa-apa Pak. Jadi itu penambahan KBLI nggak apa-apa Pak. Dikirimkan aja nanti saya tambahkan. Di chat ya, di sini. Chat, chat. Oh pakai nomor ya Pak ya? Ya, yang lama, Bu, masih. Iya. Sebentar. Passwordnya Pak?
Oke, Bapak mau menambahkan KBLI ya Pak ya? Ya, Oke, kita lihat. Di sini, oh ya sudah ada Pak. Ini ya Pak ya. Bahwa ini, yang mana Pak? Oh ini ya Pak ya. yang Oke. oh kebalik malah ya. Eh, tapi Iya Pak ya. tadi tampilannya Bu anu apa itu yang 10710 itu seharusnya yang terbit. Ah, Yang ini belum terbit ini yang 10750. ya ini kan ini Pak belum melengkapi Oh, persyaratan. Oke, iya, iya. kita detail ya Pak ya. Di sini Ya. kita klik. Nah, oke, persyaratan dasarnya di penapisan. Bapak ini tadi belum. Jadi kita lewatinya nggak apa-apa. Kita penapisan diisi proses. Oh, proses ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini ini kita kegiatannya tadi 10. 10750. Ya, sudah ada itu. Iya. Nah, ini ya Pak ya. Ya. Oh, Sudah. Kita selanjutnya aja Pak. Jadi kita lewatin aja. iya. Klik. Oke, saya mengerti. Oh, bentar, belum saya centang Pak. Ini dicentang dulu Pak. Oh, lanjut. Ya. Kemudian di sini kita pilih sektor. Oh ini dihapus aja dulu. Oh ini menengah. Bentar. SPPG ya Pak ya? Iya. SPPG apa Pak? Nah, Atau saya biarkan SPPG aja? lagi. Raka Mitra Jaya. Mitra Jaya Banua. Salah-salah Pak, sebentar. Peraturan menteri. Kok Ini harusnya nggak diisi sebentar Pak.
100 lah. Bentar. Kemarin saya nggak lewat ini kok nggak bisa ya? Ya Bu, berubah lagi kah? Berubah lagi ya Pak. Bentar. Kemarin itu langsung saya penentuan kewenangan, tapi ini karena apanya ya? Apakah pas memilih KBLI tertentu Bu ada tambahan pengisian lagi datanya? Coba saya back KBLI-nya ya. KBLI-nya Nggih. ini penapisan. Kalau ini diisi, nanti larinya ke, coba kita isi ya Pak ya. Ya, Luasnya berapa Pak? 100 meter 100 meter. persegi. Mengambil air tanah berapa Pak? Berapa Eh, itu? per detiknya 20. 100 itu ya Pak ya. 100 liter ya Pak. Besar juga 100 liter per detik Bu. Oke. 10 aja kah? 10 apa 20? 10. Kebutuhan air tanah pelayan masyarakat 10. Tapi kemarin nggak ada ngisi ini saya ya. Iya, Ini atau salah satu aja ya? enggak. Yang di atas aja lah Bu. Mm-mm. Sebanyak-banyak. Air bang. Oh, ini masuknya di deskripsi. Ini berarti pakai PKKPR. Wih, bertambah. Iya, ini sebentar ya Pak ya. Kemarin saya masuk ke D itu kok KBL-nya yang pengambilan. Coba saya back yang kita penambahan KBL ya Pak ya. Enggak. Ini. Atau pakai KBLI lainnya Bu. Ya, Biasanya KBLI apa yang paling mudah Bu diisi? ini yang mana Pak? Yang di atas aja Bu. Di atas. Itu yang baru sih ya. Nggak bisa Yang Pak. Nah, harusnya bisa oh, ini. bisa ya. Tidak, tidak. KBLI masakan-masakan atau apa kayak gitu Bu. Jasa boga lebih mudah nggak, Bu? Oke, coba di sini ya Pak. Kita lihat di sini. Kita tambahkan. SPPG apa Pak? Mitra Banua. Apa Pak? Mitra Banua. Mitra Banua. Ini Pak. Ya, Oh ya, oke. SPPI jasa boga. Oke. Kita perlu tindakan. Kapan Pak? Januari 2000? 26. Oh, baru aja ya Pak. SPPG-nya kan, Bu. Iya. 1 Januari. Tanggal berapa Pak? 1 ya? Iya. Di sini kita peralatan ini aja. Berapa Pak? 1 juta. 10 juta ya 1 juta. 1 juta aja, Bu. Peralatannya Pak. 5 juta ya Pak? Oke deh, Bu. Oke, modal kerja 3 bulan 3 bulan. 100 juta ya Pak? Oke. Nggak Buka kebesaran. sendiri. Tenaga laki-laki berapa Pak? 4. Perempuannya Pak? 4 juga. 4 juga. Ini berarti SPPG ya Pak ya? SPPG Oh, Mitra Buana. ini Apa Pak? Banua. 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 Banua.
Oke, udah ditambahkan. Oh, diketik aja bisa ya. Ketentu aja. Kapasitas per tahun berapa ya, Pak? Berapa, Oh, Pak? Satu hari berapa porsi, Pak? 300. 300 Per kali tahun. 12. Kali 12 ya. 300 jadi 300 kali 36. 3 berarti 30 kan? Berapa hari, Pak? 20 20 hari ya? 20 hari kerja. Oh, 20 hari. Jadi berapa? Dikali 12. Sedikit banget, Pak. 75. Nah, satuannya per rupiah ini, Pak. Berarti ribu, Pak. 1000. Enggak apa itu? Enggak per kursi gitu ah. Nggak ada ini, adanya kursi, Pak. Oh, kursi ya? Oh, Iya. oke, oke, kursi. Padahal aslinya piring ya, Bu ya. Ya, oke, sudah kita tambahkan, kita lanjutkan. Oh, ini belum. Hasil Ya. penjualan Berapa, Pak? 200. 200 juta ya, Pak? Ya, nggih. Oke, kita selanjutkan. Menengah rendah. Sebenarnya masih rendah sih, Pak. Parameternya Iya, seluruh. Kita klik selanjutnya. menengah rendah. Kita bisa mengakalinya, Pak, kalau mau terbit ya sebenarnya. Ya, Tapi kita anggaplah sudah. Jenis oke. lingkungannya kita tulis SPPL nih. Hmm, Nah, di sini kabupaten kota. Instansinya hmm, ap- Dinas Lingkungan Hidup DLH. LH. Penerbitnya apa ya? Terbit apa di Penerbit ini Pemda, aja lah. Pemko, Apa, Pak? Pemerintah Kota Oh, Banjarmasin. Pemkot. Wah, Ini ada ditulis ininya ya. pejabat Bu nama. Sebentar, enggak apa-apa ya. Ini saya tulis Dedi Siahan gitu ya. Iya, pakai nama pejabat. PL 6789. Nah, ini harus sebenarnya harus 1 minggu sih, 1 bulan ya. Habis berlakunya hanya 1 bulan ini, Pak. Hmm, hmm. PDF lagi Bu. PDF ini lebih ke KTP. Misal saya Oh. eh, dokumen elektronik bisa dikirimkan, Pak, KTP aja, KTP atau mungkin lebih ke rumah ya, foto rumah aja. Dokumen di sini, foto rumah dikirimkan, Pak, di kolom chat. Pakai chat itu Oke. mana ya? Oh, bukan. Ini ada yang nanya, Kak Amiruddin ya, NIK sudah terdaftar. Tapi saya lupa password sama email terdaftar. Bisa nanti saya bukakan ya, Pak ya. Sebentar ya, Pak ya. Belum ada NIB, harus NIB yayasan. Iya, nggak harus NIB yayasan, Kak Jihan. Tetapi bisa menggunakan NIB mitra. Tapi kalau NIB yayasan bisa juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, pakai menggunakan mitra. Jadi perorangan bisa. Waduh lama Bu downloadnya. Foto foto rumah orang aja Bu gimana? Tadi Bapak tadi inputnya belum ada, Pak. Di ada sih di di dalam yang saya pengirim. Kalau di komputer ini beda lagi komputernya Bu. Oh gitu. Coba Kalau saya yang ini carikan. fokus buat eh, zoomnya kayak gitu nah. iya, saya Kalau itu carikan tadi foto rumah ya. rumah aja. Yang ada aja di internet Bu. Ini aja rumahnya Pak Dul. Nah, di sini ya Pak ya. Di sini kita klik nih. Ini sebenarnya bisa langsung jadi, cuman ya itu tadi kayak datanya. Tapi sebenarnya ini lebih ke sistem ya. Nah, ini Ya. sudah muncul. Eh, kita lanjut, kita checklist ya. Kita checklist dan kita proses, diterbitkan.
Ya. Sudah deh Pak, udah terbit Pak. Oh sudah. Mantap Bu. Lanjut. Nih Pak, udah terbit kan Pak? Akhirnya Itu berhasil. lebih cara simpelnya sih kalau menghindari itu tadi AMDAL. Memang sih ya, karena dulu memang bikin NIB itu sangat-sangat mudah ya. Nggak ada AMDALnya, tapi kita bisa menghindari AMDAL dari situ sih Pak. Cuman yaitu data, memang data itu kita asal dulu ya, karena by system jadi tidak kebaca ya. Yang penting kita butuh nomor NIB-nya. Mungkin untuk KBI-nya KBLI lebih bisa sudah terpisah masuk itu Pak. Bu. Nih KBI KBLI-nya Pak, nanti bisa digunakan untuk daftar ke si halal ya Pak ya. Enggih. Oke, mungkin nanti Bapak eh, Pak Adi nanti besok ya, besok ada materi si halal itu, materi si halal. Bapak bisa menggunakan NIB Bapak sendiri Pak. Tidak perlu nanti biasanya pakai menggunakan fasilitator yang belum punya NIB, tetapi yang sudah punya NIB bisa menggunakan NIB sendiri. Jadi nanti Bapak bisa membuat akun si halal, Bapak masukkan nih nomor NIB Bapak, bisa juga nih KBLI-nya sudah masuk. Nanti KBLI-nya diupdate aja. Enggih Bu. Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin tadi saya mau memberitahu untuk yang apabila lupa ya, sebentar, ini tak nanti bisa di-download sendiri ya Pak ya. Enggih Bu. Misal kita langsung ke beranda, Hmm, kita ke bantuan. Nah, ini mana sih? Saya keluar dulu ya Pak ya. Enggih Bu. Silakan Bu. Nah, di sini ya, tadi yang nanya, siapa yang nanya tadi ya? Yang nanya, hmm, Kak Amiruddin ya, Kak Amiruddin sudah terdaftar, tapi saya lupa password. Di sini Pak, eh, Kak Amiruddin ada? Saya Jangan Bu, saya. oh, ada ya Kak ya. Oke, di sini ya Kak ya, kalau lupa NIB, eh lupa NIK sudah terdaftar, tapi lupa password dan email, kita klik butuh bantuan. Nah, di sini Bapak tinggal pilih nih Kak nih, lupa akun. Nah, misal nih saya bantu ya Pak ya. Iya. Belum. Jenis pelaku apa Pak? NIB-nya udah ada Bu, tapi nggak bisa masuk. Oh, nggak jadi lupa berarti Pak. Iya, maksudnya NIB-nya udah ada, tapi buat akses masuk ke Oh, oke, berarti sudah ada. Oke, nomornya berapa, Pak? ya nomornya itu 2904 2904 25 25 0050 0050 634. 634. Oke. Ini masuk ke kalau sudah ada NIB ya, kita tidak. Tapi kalau lupa NIK sama lupa akunnya bisa diklik lupa akun, tapi ini belum punya NIB. Tapi kalau sudah punya NIB, pengen tahu ya Pak ya, itu menggunakan apa gitu ya. Ini Pak, ini eh emailnya Pak masih aktif mungkin ini depannya K ada T Oh ada iya Bu. .com. Oh iya Bu. Ya, tapi kalau Bapak emailnya ternyata sudah tidak aktif, Bapak klik ini Pak, tidak aktif. Nanti itu akan masuk di eh, foto swafoto di web OSS. Iya Bu. Ya Bu, tadi saya udah akses ke situ juga, tapi katanya 3 kali 24 jam baru diproses Oh, Bu. ya itu Bapak udah tahu. Iya Pak, nanti akan ada pemberitahuan di email baru Pak. 3 kali 24 Oh siap. jam. Oke. Iya Bu. Itu ya Pak ya, paham ya Pak? Iya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi yang Kak Jihan sudah ya. SPPG belum ada NIB, harus daftar NIB-nya yayasan. eh Iya pakai yayasan bisa, pakai mitra juga bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah cukup paham ya? Ini nanti bermanfaat juga sebenarnya NIB ini. Apabila belum punya bisa membuat sendiri kayak tadi ya, Kak Andi tadi. Nanti bisa ikut besok prakteknya bisa menggunakan akun sendiri ya Kak Andi ya. Andi Dawan nanti bisa praktek si halal dengan menggunakan NIB sendiri. Fasilitatornya siapa Pak? RHS. RHS apa ya? Saya nggak hafal. Waktunya masih 6 menit.
Masih ada yang mau ditanyakan? Saya stop screen ya. Izin Bu, Ya, besok itu kan praktek si halal ya, ya, pakai ya. akun NIB yayasan ya kalau saya mau berarti. Oh boleh. Dengan syarat NIB yayasan belum terdaftar ya Kak ya? Udah sih Kak sebenarnya. Nggak Ah, bisa ya tadi ya. ya kalau NIB yayasan sudah terdaftar, jadi tidak bisa masuk untuk si halal. Oh, nggak bisa masuk si halal. Iya, karena NIB-nya sudah terdaftar. Apabila kakak sudah tahu akunnya si halal dengan NIB itu nggak apa-apa pakai itu. Oh, nggak apa-apa pakai itu ya. Ya, yang jelas sudah bisa masuk di akun si halal. Jadi ada user sama passwordnya sudah dapat gitu loh. Berarti Izin perlu Bu. user sama password aja ya Bu ya. Ya, minta itu user sama password aja nanti bisa langsung praktek si halal dengan menggunakan NIB sendiri. Oh ya. Izin Bu, Tapi Bu. yang belum punya bisa menggunakan fasilitator. Oh, Kak Jihan, bukan maksud saya yang daftar NIB yayasan atau saya ahli gizi sendiri. Oh, NIB belum punya, yayasan belum punya NIB. eh itu nanti kalau, maksudnya gitu ya, Kak Jihan mana ya Kak Jihan? Izin Bisa, Bu. Bu izin. Saya, Bu. ya gimana maksudnya gimana Kak? Yayasan belum punya NIB. Iya, Bu, yayasannya kan belum punya NIB. Terus saya mau daftar, saya sendiri yang daftar atau nanti yayasannya yang daftar? Oh, kayaknya kalau yayasan belum punya NIB nggak mungkin deh Kak. Pasti dia berdiri yayasan syaratnya udah ada NIB. Oh, Iya, Bu, soalnya saya tanya ke ini, blognya belum ada. Cuma nanti saya tanya langsung ke Oh, yayasannya gini kali ya. mungkin Soalnya gini saya apa? tanyanya di ini Ah, kepala ah. SPPG-nya. Oh ya, mungkin gini kalau memang kan yayasan itu membawai banyak SPPG ya. Mungkin nanti ke mitranya kalau mitranya belum punya NIB, dibuatkan aja NIB atas nama mitranya gitu. Banyak kok. Oh, Jadi oh iya. misalnya Terus kalau mitranya saya buat NIB-nya atas nama mitranya, berarti mitranya yang buat NIB-nya, Bu, atau saya sendiri yang buat? kalau mitranya nggak bisa buat, mungkin bisa dibantu kakak buat NIB-nya dengan nama KTP mitra. Oh iya, baik. Ya, jadi kita ini lebih sebenarnya materi ini memang syarat mengajukan akun si halal ya, tapi ada banyak beberapa yang belum paham. Misalnya dari NIB biasanya yayasan udah punya, jadi ini kita kasih bonus materi nih untuk membuat NIB. Nanti misalnya ada yang belum paham, kita bisa kita buatkan gitu loh. Penilaiannya bisa bikin NIB dari atas nama mitra seperti itu. Karena syarat dari si halal itu adalah NIB, syarat utamanya di situ. Gitu ya. Ada Ibu, lagi saya yang boleh minta ininya soft file buat daftarnya, Bu, buat langkah-langkahnya. Oh ya, boleh-boleh nanti dikirimkan ya. Iya, baik, Bu. Makasih. Ya, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi. Izin Bu, Oh iya Pak. Ya, itu siapa Kak? saya dengan Ariandi dari Sumatera Utara, Oh SPPG Negeri iya. Baru, Kak. Iya gimana Kak? Eh, itu kalau buat NIB, Mm-mm. apakah kita wajib daftar KBLI dulu? Iya Kak, KBLI yang menentukan usaha kita. Jadi nanti di akun OSS kalau tidak ada KBLI-nya di akun sialan nggak muncul. Ya baik Kak, terima Ya. kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi harus ada KBLI-nya ya. Kalau SPPG itu tadi bisa jasa boga event. Jadi mungkin tadi sebenarnya punyanya Kak Andi tadi nggak tahu ya. Nanti saya pelajari dulu apa kesalahan dalam memilih KBLI sehingga tadi susah dimasukin. Gitu. eh, dan tadi ada saya kasih contoh untuk cara yang singkat ya, yang singkat dengan memasukkan data yang itu tadi. Cuman itu karena base system, karena sistem langsung membaca, akhirnya langsung terbit NIB-nya. Baik, Bapak Ibu, mungkin kurang 1 menit. Kalau sudah tidak ada yang pertanyaan, saya Izin akhiri Bu. ya materi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Usep. Apabila nanti saya ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Usep.